Jadi sebelum penyampaian materi, mungkin saya sedikit bercerita teman-teman terkait bisnis yang saya bangun sama teman-teman sama tim dari Bikin Aja Indonesia. Jadi mungkin nanti dari cerita ini bisa dikembangkan atau disebarluaskan lagi ke materi-materi yang akan kita bahas nanti dan kita pelajari bareng-bareng. Jadi sebelumnya bisnis yang saya sama tim ini buat adalah bidang kontak atau jasa pembuatan seragam dan lain-lain. Itu bisnis dibuat pada tahun 2020, tentunya waktu kita masih kategori mahasiswa juga, semester 6 ya, semester 6. Dan itu pada kondisi waktu kita COVID. Jadi awal-awal COVID kita membangun bisnis tersebut. Dan pertama awalnya itu kita mempunyai 5 orang. Jadi foundernya itu ada yang bangun bisnis ini akhirnya ada 5 orang awalnya. 5 orang. Tapi di minggu pertama itu ada teman kami itu keluar dari bisnis ini. Soalnya beliau menganggap bahwa bisnis ini nggak bisa bakal besar gitu, nggak bakal bisa berjalan. Dan ya udah sisa 4 kan, jadi dari 5 tim itu sisa 4. Dan dari 4 itu 3 bulan selanjutnya itu salah satu dari tim kita juga keluar lagi teman. Jadi sisa 3 dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis itu bisa berkembang dan bisa bertahan walaupun cuma yang megang 3 gitu. Dan dulunya dari penjahit kita yang dulunya cuma 1, sekarang alhamdulillah udah sekitar 15 orang. Jadi kita memiliki tanggung jawab dari 15 orang itu dengan beberapa mitra kita gitu. Mungkin sedikit pengenalan dari kita teman-teman, dari bisnis yang saya bangun. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait tidak jauh-jauh amat dari materi-materi yang biasa saya sampaikan, yaitu berwirausaha. Tapi di sini saya kemas lebih ke era digital. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini kalau kita bisa lihat era dulu sama era sekarang. Jadi sebelum kita memulai bisnis, alangkah lebih baiknya kita harus tahu juga gitu sejarah bisnis zaman dulu sama sekarang tuh sudah kayak gimana sih perkembangan zamannya. Kalau bisnis zaman dulu teman-teman, mungkin teman-teman bakal ingat bahwa dulu promosinya pintu ke pintu. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, nenek saya bercerita bahwa dulu tuh orang jualan sabun itu datang ke rumah gitu, tiang hari, terus ya udah dia cari produknya gitu, produk sabunnya gitu. Itu dan tiap rumah itu diketok gitu ya. Dan itu dulu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang udah beda tuh, udah nggak perlu pintu ke pintu lagi, tapi kita memiliki media sosial. Dan itu bisa dilakukan secara online dan tidak perlu tenaga yang lebih. Nah, itu kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu juga harus memiliki toko besar ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ayah saya bisnis, itu ditanyain sama mertuanya, kamu bisnis apa gitu, tokonya di mana gitu. Pasti tokonya di mana. Kalau zaman sekarang teman-teman, kalau anak muda ditanyain toko itu bingung, soalnya tokonya ada semua di dalam HP. Tokonya semua itu bisa kebangun dari media sosial. Dan kita sekarang samain toko kita itu toko online gitu, atau store yang ada di media sosial, entah itu ada di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah toko-toko online kita gitu. Tapi jika teman-teman, jadi agak sulit juga sih kalau zaman sekarang itu, anak zaman sekarang merasa kayak bangun bisnis itu susah banget. Kalau menurut aku malah kalau zaman sekarang lebih mudah, dipermudah bangun bisnis daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu harus nyewa toko yang besar biar produk kita bisa berjalan. Kalau dulu juga promosinya harus ke rumah. Kalau sekarang hanya lewat HP aja udah bisa kita pasarkan. Intinya saya perlu digarisbawahi kalau itu mudah kalau untuk zaman sekarang dibandingkan dengan mungkin bisa lanjut. Nah, kebanyakan kan kita bingung tuh mulai dari mana. Bangun bisnis tuh mulai dari mana sih? Apa cuma bangun akun media sosial aja udah bisa bisnis gitu. Nah, kalau zaman sekarang emang gitu
teman-teman punya media sosial aja itu udah bisa berbisnis semua, tapi langkah-langkahnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti kita bakal belajar bareng di sini. Mulai dari mana? Next. Nah, mungkin dari materi satu itu udah teman-teman udah paham lah kenapa kok kita berbisnis, kenapa kita mulai dasar-dasar itu dari mana. Tapi mungkin saya akan jelaskan lebih cepat aja. Jadi mulai dari mana? Itu mulai dari mindset teman-teman. Kalau teman-teman tahu atau mendengarkan pembukaan dari Ibu Dila tadi, itu Ibu Dila kan mengatakan bahwa kita tuh lulus harus berbeda gitu. Berbeda. Kalau orang-orang zaman anak-anak kebanyakan itu lulus mau kerja di mana, kita tuh harus berbeda gitu. Lulus mau bangun lapangan pekerjaan apa, dan itu mindset itu ditanamkan oleh orang tua saya gitu. Jadi mindset bisnis seperti itu hingga sampai sekarang itu kayak mau kerja kantoran itu kayak mikir-mikir juga, ini bukan urusan aku gitu. Aku nggak terlalu share ke mindset seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang salah teman-teman mau berbisnis, berwirausaha, mau kerja kantoran atau kerja apapun itu nggak ada masalahnya di situ. Yang penting teman-teman tuh enjoy dan menikmati segala apa yang teman-teman jalani. Itu yang mau aku katakan. Jika teman-teman mikirnya wah kayaknya aku nggak itu bisnis banget, kayak aku nggak cocok ada ambil resiko dan hal yang lainnya kan, ya udah ambil yang jalan aman aja yang berkembang itu teman-teman enjoy gitu daripada memaksakan diri itu dia kalau jadi jika teman-teman merasa teman-teman itu ingin jadi mindset itu perlu teman-teman untuk dalam ingin membangun. Kedua ya perlu itu adalah